Mengungkap dinamika bullying di tempat kerja. Bagaimana perilaku ini menghancurkan hidup dan organisasi Anda? Apakah Anda tahu bahwa bullying di tempat kerja bisa merusak hidup Anda dan juga menghancurkan seluruh organisasi? Dalam video ini, kami akan membahas secara mendalam bagaimana bullying dimulai, bagaimana itu berkembang, dan dampaknya tidak hanya pada korban, tetapi juga pada lingkungan kerja secara keseluruhan. Kami akan mengungkapkan peran institusi dalam mencegahnya, dan bagaimana mereka harus bertindak untuk menghindari kehancuran lebih lanjut. Jangan lewatkan penjelasan tentang bagaimana hal ini mempengaruhi psikologi korban dan dampaknya, yang sangat besar bagi organisasi secara keseluruhan. Bullying di tempat kerja bukan hanya sekadar kekerasan fisik atau verbal, melainkan serangkaian tindakan yang terjadi berulang kali yang dapat menghancurkan kehidupan korban. Ini bukan hanya masalah individu, tetapi masalah yang mengganggu harmoni di lingkungan kerja. Bullying dapat dimulai dari hal-hal kecil, tetapi jika tidak segera ditangani, dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Pada dasarnya, bullying bukan hanya merusak psikologis korban, tetapi juga dapat merusak produktivitas organisasi. Di tempat kerja, bullying merusak kerjasama, menciptakan ketegangan antar individu, dan memecah belah tim. Hal ini menyebabkan gangguan yang sangat besar dalam kinerja dan atmosfer kerja yang seharusnya mendukung inovasi dan kerjasama. Pada awalnya, bullying mungkin tampak seperti friksi kecil, namun jika dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, konflik ini akan berkembang menjadi pola kekuasaan yang dominan. Dalam tahap awal, pelaku mungkin hanya menggelok-olok atau bertindak kasar sesekali. Namun jika ini terus berlangsung, korban mulai merasa tertekan dan lemah. Dinamika ini menunjukkan bagaimana perilaku ini berkembang menjadi hubungan yang sangat tidak sehat, dengan pelaku yang semakin dominan dan korban yang semakin pasif. Tanpa intervensi yang tepat, bullying bisa menjadi siklus yang terus berlanjut, membuat korban merasa tak berdaya dan tidak berdaya untuk melawan. Bullying seringkali menciptakan siklus yang berbahaya antara agresor dan korban. Saat pelaku melakukan serangan, korban merespons dengan dua cara utama, melawan atau menghindar. Namun, respons ini seringkali diperburuk oleh dominasi pelaku, yang mengarah pada learned helplessness atau perasaan tidak berdaya. Sebagian besar korban akhirnya memilih untuk menghindar, berusaha menghindari interaksi dengan pelaku, atau bahkan mengajukan izin sakit untuk menghindari stres yang mereka hadapi. Tanpa adanya dukungan yang jelas atau bantuan dari lingkungan sekitar, korban sering merasa tidak ada jalan keluar dan merasakan perasaan terperangkap. Perilaku bullying di tempat kerja memiliki dampak psikologis yang sangat mendalam. Korban seringkali mengalami stres yang parah, depresi, kecemasan, bahkan trauma psikologis yang berkelanjutan, yang mengarah pada masalah kesehatan mental serius. Gejala seperti anticipatory anxiety, di mana korban selalu merasa cemas tentang kemungkinan serangan berikutnya, menjadi ciri khas dari mereka yang terlibat dalam situasi bullying. Bahkan lebih buruk, banyak korban yang akhirnya mengalami gangguan mental yang berat, seperti PTSD, yang setara dengan trauma yang dialami oleh korban kekerasan fisik atau emosional lainnya. Bystander atau saksi sangat mempengaruhi dinamika bullying di tempat kerja. Dalam banyak kasus, saksi hanya diam dan tidak melakukan apa-apa karena mereka takut menjadi sasaran berikutnya atau merasa tidak ada yang bisa mereka lakukan. Namun, beberapa saksi malah memilih untuk mendukung pelaku terlibat dalam perilaku bullying untuk mendapatkan kedekatan atau penerimaan dari kelompok dominan. Hal ini memperburuk situasi dan memperlebar jarak antara korban dan lingkungan kerja yang seharusnya mendukung. Dalam beberapa kasus, bullying di tempat kerja menjadi begitu umum, sehingga mulai dianggap sebagai perilaku yang normal, atau bahkan diterima dalam budaya perusahaan. Oh, itu hanya cara Pak XK berkomunikasi, menjadi pembenaran yang diterima begitu saja. Normalisasi ini membuat lingkungan kerja semakin tidak sehat dan memperburuk trauma yang dialami korban. Ketika perilaku agresif dianggap biasa, maka korban merasa diabaikan dan tidak dihargai, sementara pelaku semakin merasa kuat dan tidak terkendali. Tidak semua korban tetap pasif. Beberapa mencoba untuk melawan atau melaporkan pelaku. Tetapi ini seringkali justru memperburuk situasi. Dalam banyak kasus, pelaku tidak dihukum secara adil dan malah membalas dengan cara yang lebih keras terhadap korban. Jika korban memilih untuk membalas secara agresif, baik dengan cara fisik maupun verbal, ini seringkali menyebabkan mereka sendiri yang dihukum, bukannya pelaku. Situasi ini membuat korban semakin terisolasi
dan kehilangan dukungan dari lingkungan kerjanya. Pemulihan hubungan interpersonal di tempat kerja sangat sulit dilakukan setelah bullying berlangsung dalam waktu lama. Biasanya, salah satu pihak, baik korban atau pelaku, harus keluar dari lingkungan tersebut agar situasi bisa diperbaiki. Intervensi seperti mediasi atau konseling kelompok dapat membantu memperbaiki hubungan, tetapi seringkali ini hanya solusi sementara. Tanpa adanya perubahan yang lebih besar dalam budaya organisasi, pemulihan hubungan antar individu akan tetap sulit. Bullying di tempat kerja bukan hanya berdampak pada individu, tetapi juga membawa dampak buruk bagi organisasi secara keseluruhan. Produktivitas perusahaan menurun, absensi meningkat, dan kualitas pekerjaan mengalami penurunan yang signifikan. Selain itu, bullying juga menyebabkan tingkat turnover karyawan yang tinggi. Banyak karyawan yang memilih keluar dari perusahaan karena merasa tidak nyaman atau tidak aman di tempat kerja, yang akhirnya menambah biaya rekrutmen dan pelatihan baru bagi perusahaan. Bullying dapat meningkatkan biaya kesehatan perusahaan secara signifikan. Karyawan yang mengalami stres berat seringkali mengajukan klaim asuransi kesehatan, baik untuk perawatan psikologis maupun pengobatan fisik akibat stres yang mereka alami. Selain itu, perusahaan juga dapat menghadapi potensi tuntutan hukum jika korban memutuskan untuk menggugat atas kegagalan perusahaan dalam mencegah atau menangani bullying, yang tentunya akan berakibat pada kerugian finansial yang besar. Budaya negatif yang berkembang karena adanya bullying bisa merusak moral karyawan dan menurunkan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Reputasi perusahaan juga terancam, terutama jika kasus bullying mencuat ke publik. Di era media sosial, testimoni buruk dari karyawan dapat menyebar cepat, merusak citra perusahaan di mata publik dan calon pekerja, yang akhirnya membuat perusahaan kesulitan menarik bakat terbaik. Perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi karyawannya dari perlakuan abusif, termasuk bullying. Banyak negara sudah mulai menetapkan undang-undang yang mewajibkan perusahaan untuk menjaga kesejahteraan karyawan, termasuk perlindungan dari bullying. Jika perusahaan gagal memenuhi tanggung jawab ini, mereka bisa menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk tuntutan ganti rugi dari karyawan yang menjadi korban bullying. Respons organisasi terhadap kasus bullying sangat penting untuk menentukan apakah perusahaan dapat mengatasi masalah ini dengan baik. Langkah pertama adalah penyelidikan yang adil dan objektif. Penerapan kebijakan zero tolerance terhadap bullying diikuti dengan tindakan korektif yang jelas dan tepat, dapat membantu mengubah budaya organisasi dan memberikan sinyal bahwa bullying tidak akan ditoleransi. Perusahaan yang ingin mengatasi bullying perlu melakukan perubahan sistemik. Salah satunya adalah dengan memberikan pelatihan kepada manajer dan karyawan tentang empati, resolusi konflik, dan bagaimana mendeteksi serta melaporkan bullying. Selain itu, perusahaan harus mengembangkan kebijakan pencegahan bullying yang jelas dan memastikan bahwa karyawan merasa aman untuk melaporkan kasus bullying tanpa takut adanya pembalasan. Beberapa perusahaan telah berhasil mengatasi masalah bullying dan menciptakan budaya kerja yang lebih sehat melalui perubahan kebijakan dan pelatihan yang tepat. Misalnya, beberapa rumah sakit di AS yang dulu dikenal dengan budaya hierarkis kasar, kini telah berubah drastis setelah intervensi yang fokus pada komunikasi empatik. Contoh ini menunjukkan bahwa dengan langkah yang tepat, perusahaan dapat mengatasi masalah bullying dan kembali membangun reputasi serta kinerja yang baik. Bullying di tempat kerja bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga masalah organisasi yang lebih besar. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami bullying di tempat kerja, jangan diam, laporkan, minta bantuan, dan ambil tindakan untuk menciptakan tempat kerja yang lebih baik dan lebih aman. Kita semua berhak mendapatkan rasa hormat di tempat kerja.